Halo semua, pernah kepikiran nggak sih kalau belajar coding itu bisa seru banget, kayak lagi main game? Nah, hari ini kita bakal buktiin kalau itu bukan cuma angan-angan. Kita akan nyemplung bareng ke dunia Blockly Games, sebuah platform di mana logika pemrograman itu diajarin lewat tantangan-tantangan yang super asyik. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Emangnya bisa ya sesuatu yang kelihatannya cuma buat seneng-seneng ternyata jadi alat belajar yang ampuh banget? Jawabannya, seperti yang bakal kita lihat bareng-bareng, adalah tentu saja bisa. Dan caranya jauh lebih gampang dari yang kamu bayangin. Nah, inilah dia jawabannya. Blockly. Konsepnya tuh simple tapi cerdas banget. Lupakan dulu deh pusingnya mikirin titik koma atau kurung kurawal. Di sini, setiap perintah itu bentuknya blok warna-warni yang tinggal kamu tarik dan pasang. Jadi, proses ngoding tuh rasanya lebih kayak lagi nyusun puzzle. Seru kan? Nah, ini nih yang bikin Blockly spesial banget kalau dibandingin sama platform lain kayak Scratch. Scratch itu emang keren banget buat melatih logika. Tapi Blockly ini selangkah lebih maju. Dia jadi semacam jembatan ke dunia coding yang sesungguhnya. Kenapa? Soalnya setiap blok yang kamu susun itu bukan sekedar mainan loh. Itu adalah wujud visual dari kode beneran yang dipakai para profesional kayak JavaScript atau Python. Jadi kamu bukan cuma merasakan logikanya, tapi kamu juga bisa melihat wujud aslinya. Pas pertama kali kamu buka Blockly Games, kamu bakal disambut sama tampilan kayak gini. Anggap aja ini peta petualangan kamu. Tiap lingkaran itu satu game, satu tantangan baru. Ada teka-teki, ada labirin, bahkan ada buat bikin musik. Masing-masing dirancang buat ngajarin konsep coding yang beda-beda. Yuk, kita mulai petualangan kita dari titik yang paling gampang, puzzle. Anggap aja ini level tutorialnya. Tujuannya simpel, cuma biar kita terbiasa sama cara kerja dasar Blockly. Gimana cara ngambil blok, masang, sama nyambungin satu sama lain. Tugas pertama ini sengaja dibuat gampang banget. Kamu lihat gambar bebek, cari gambarnya, pasangin sifatnya, terus klik, semuanya nyambung. Kelihatannya sih sepele ya, tapi tanpa sadar, otak kita lagi dilatih buat ngenalin pola dan membiasakan diri sama mekanisme tarik pasang sambung di Blockly. Anggap aja ini pemanasan sebelum kita masuk ke arena utama. Dan beres, selamat, tantangan pertama berhasil dilewati. Sekarang kamu udah paham cara kerja dasar blok-blok Blockly. Dengan bekal ini, kita udah siap banget buat masuk ke misi utama. Oke, pemanasannya udah cukup. Selamat datang di labirin, alias maze. Nah, disinilah inti dari petualangan kita. Di sini, skill coding kita yang sebenarnya mulai diasah. Kita bakal belajar gimana caranya ngasih serangkaian perintah yang tepat, singkat, dan efisien. Tujuannya kedengaran gampang kan? Cuma gerakin karakter dari start ke finish. Tapi, ada tapinya. Kamu harus bisa nyelesain misi ini dengan jumlah blok yang dibatasi banget. Ini maksa kita buat nggak cuma nyari solusi, tapi nyari solusi yang paling cerdas. Kita coba langsung loncat ke level 3 biar kebayang tantangannya. Jalurnya butuh 4 kali maju ke depan. Tapi lihat deh, kita cuma dikasih jatah 2 blok. Jelas dong, numpuk 4 blok maju ke depan itu bukan jawaban yang benar. Terus, gimana dong caranya? Nah, ini dia pertanyaan inti dalam dunia pemrograman. Gimana caranya kita bisa dapat hasil yang sama, tapi dengan perintah yang lebih sedikit? Gimana caranya kita nyuruh komputer ngelakuin hal yang berulang-ulang tanpa harus ngetik perintahnya satu persatu? Jawabannya ada di sebuah konsep yang super keren. Dan inilah dia, kita baru aja dapat power up pertama kita, perulangan atau loops. Anggap aja ini mantra ajaib yang bilang ke komputer, lakuin ini terus-terusan ya sampai tujuan tercapai. Ini alat yang ampuh banget buat nyederhanain tugas-tugas yang repetitif. Jadi, buat level 3 tadi, solusinya jadi elegan banget. Kita cukup masukin satu blok maju ke depan, ke dalam blok ulangi sampai. Cuma pakai 2 blok, karakter kita bisa jalan 4 langkah, atau bahkan 100 langkah sekalipun. Efisien, cerdas, dan keren. Tentu aja petualangannya nggak berhenti di situ. Di level 6, labirinnya mulai makin ribet. Jalannya nggak lurus lagi, ada belokan ke kiri, ada belokan ke kanan. Karakter kita nggak bisa lagi cuma maju lurus, dia harus bisa bikin keputusan. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya kita kasih program kita kemampuan buat melihat kondisi sekitar dan ngambil tindakan yang pas? Gimana caranya biar dia cukup pinter buat belok pas nemu tikungan? Waktunya buat power up kedua, percabangan atau conditionals. Gampangnya, ini tuh blok jika, maka. Program bakal ngecek sebuah kondisi dulu. Misalnya, apakah ada jalan di depan? Jika jawabannya iya, maka dia akan melakukan sesuatu. Ini cara kita ngasih kemampuan mikir dan ngambil keputusan ke kode kita. Disinilah momen ahanya. Kita nggak cuma pakai satu power up, tapi kita gabungin keduanya.
Kita taruh blok jika ada jalan di depan di dalam perulangan kita. Hasilnya, program yang cerdas. Karakter kita akan terus maju, tapi di setiap langkah dia seolah-olah nanya, di depan masih ada jalan nggak? Begitu jawabannya nggak, dia berhenti dan siap buat perintah selanjutnya. Beginilah cara kita ngebangun program yang kompleks dari aturan-aturan yang simple. Semakin jauh kita main, kayak di level 9, logikanya jadi makin canggih lagi dengan adanya blok jika/lain. Ini ngasih kita dua pilihan. Jika ada jalan ke kiri, ya belok kiri. Tapi jika tidak, lakukan hal lain, misalnya belok kanan. Ini adalah dasar dari pengambilan keputusan yang kompleks di dunia pemrograman. Jadi, setelah berjuang mati-matian di labirin, apa sih yang sebenarnya udah kita pelajari? Mungkin kelihatannya kita cuma main-main ya, tapi tanpa sadar, kita udah menguasai konsep-konsep inti yang jadi fondasi dari hampir semua bahasa pemrograman di dunia. Coba deh lihat peta rahasia ini. Setiap blok yang kita mainin tadi ternyata punya nama keren di dunia coding. Nyusun blok maju itu namanya sequence. Pakai blok ulangi itu namanya loop. Dan blok jika itu namanya conditional. Dan tahu nggak, tiga hal ini, sequence, loop, dan conditional, bukan cuma buat mainan. Mereka adalah tiga pilar utama yang jadi dasar dari hampir setiap program komputer yang pernah ada. Kamu baru aja belajar DNA-nya software. Jadi, pas kamu akhirnya berhasil ngeluarin karakter itu dari labirin, kamu tuh bukan cuma menangin sebuah game. Kamu udah buktiin kalau kamu bisa berpikir seperti seorang programmer. Kamu bisa memecah masalah besar jadi langkah-langkah kecil, bikin tugas berulang jadi otomatis, dan membuat program yang bisa beradaptasi. Itulah skill yang sesungguhnya. Dengan logika dasar yang sekarang kamu kuasai, peta petualangan Blockly Games jadi terbuka lebar. Kira-kira kamu mau coba bikin melodi di game musik? Atau gambar pola-pola rumit dengan Turtle? Atau jangan-jangan mau bikin animasi simple di game movie? Labirinnya mungkin sudah selesai, tapi petualangan belajar kamu baru aja dimulai.